Suami mengusirku saat aku baru saja melahirkan anaknya. Dengan kaki yang masih pincang, aku berjalan sambil menggendong anakku, menahan rasa sakit di perutku. Di tengah jalan, tiba-tiba seorang wanita tua datang turun dari mobilnya menghampiriku, dan berkata, "Kamu adalah orang yang kucari selama ini. Masuk ke dalam mobil ikut bersamaku. Kita bereskan semuanya malam ini." Dan apa yang terjadi selanjutnya membuatku tak percaya. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara guntur menggelegar membelah langit malam yang gelap pekat, seolah ikut menjerit menyaksikan kekejaman yang terjadi di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Hujan turun dengan sangat deras, menciptakan tirai air yang menghalangi pandangan. Namun tidak cukup deras untuk meredam suara teriakan seorang pria yang sedang murka. Pintu depan rumah itu terbanting keras hingga engselnya berdecit ngilu. Sosok tubuh lemah terdorong keluar dengan kasar hingga nyaris tersungkur ke lantai teras yang basah dan licin. Safira berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang masih gemetar hebat. Ia mendekap erat bungkusan kain di dadanya, melindunginya dari cipratan air hujan yang terbawa angin kencang. Di dalam kain itu, bayi mungil yang baru berusia 3 hari sedang menangis kencang. Suaranya terdengar menyayat hati di tengah gemuruh badai. Marco berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam penuh amarah. Matanya menatap nyalang kepada istrinya yang kini berdiri menggigil di tengah hujan. Tanpa belas kasihan, Marco melemparkan sebuah tas besar berisi pakaian ke halaman rumah. Tas itu mendarat tepat di atas kubangan lumpur, membuat isinya sebagian kotor seketika. Safira menatap tas itu dengan pandangan nanar, lalu kembali menatap suaminya dengan air mata yang sudah menyatu dengan air hujan di pipinya. Rasa sakit di perut bagian bawahnya terasa semakin menyiksa. Jahitan bekas operasi sesar yang baru 3 hari lalu ia jalani terasa perih seolah ditarik paksa. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya melihat pria yang dulu berjanji melindunginya kini memperlakukannya lebih buruk daripada binatang. Marco berteriak lantang, menuding wajah Safira dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. Ia mengatakan bahwa ia tidak sudi lagi melihat wajah Safira dan anak yang ada dalam gendongannya. Marco menuduh bahwa bayi itu bukanlah darah dagingnya. Ia berteriak bahwa wajah bayi itu sama sekali tidak mirip dengannya, melainkan mirip dengan pria lain yang ia tuduh sebagai selingkuhan Safira. Tuduhan itu begitu keji dan tidak berdasar, membuat dada Safira sesak. Safira mencoba melangkah mendekat, memohon agar Marco mendengarkan penjelasannya. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa tidak pernah ada pria lain dalam hidupnya dan Bara adalah anak kandung Marco. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Safira hanya disambut dengan bentakan yang lebih keras. Marco menutup telinganya, tidak ingin mendengar apapun lagi. Safira memohon bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Bara. Bayi itu masih terlalu merah, terlalu rapuh untuk berada di udara dingin seperti ini. Safira meminta belas kasihan Marco agar mengizinkannya berteduh setidaknya sampai hujan reda, atau setidaknya biarkan Bara tetap di dalam rumah. Namun, hati Marco sudah tertutup rapat, sekeras batu. Ia justru mendorong pagar besi rumah mereka hingga tertutup, lalu menguncinya dari dalam. Marco berkata bahwa ia tidak peduli jika mereka mati kedinginan di luar sana. Baginya, Safira dan bayi itu adalah aib pembawa sial yang harus dibuang jauh-jauh. Setelah meluapkan sumpah serapahnya, Marco membalikan badan dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu utama hingga tertutup rapat. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Safira dalam kegelapan total yang hanya diterangi kilatan petir sesekali. Kini Safira benar-benar sendirian. Tubuhnya basah kuyup dari ujung jilbab hingga ujung kaki. Gamis yang ia kenakan menjadi berat karena menyerap air, membuatnya semakin sulit bergerak. Ia memungut tas pakaian yang tergeletak di lumpur dengan susah payah, menyangkutkannya di bahu yang tidak digunakan untuk menopang kepala bayinya. Dengan kaki yang pincang karena menahan sakit di perut, Safira mulai melangkah meninggalkan pekarangan rumah yang selama setahun ini menjadi tempat tinggalnya. Setiap langkah terasa seperti siksaan. Rasa nyeri di perutnya menjalar hingga ke punggung, membuatnya harus berjalan membungkuk untuk menahan guncangan. Ia terus membisikkan kata-kata penenang untuk Bara yang terus menangis, menjanjikan bahwa mereka akan segera menemukan tempat berteduh. Meski Safira sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Jalanan komplek perumahan itu sepi. Tidak ada satupun tetangga yang keluar. Hujan deras membuat semua orang memilih meringkuk di dalam selimut hangat mereka, tidak menyadari ada seorang ibu muda yang sedang berjuang mati-matian di luar sana.
Safira berjalan menyusuri trotoar yang rusak. Sesekali kakinya tersandung batu atau masuk ke dalam genangan air yang dingin. Ia tidak memiliki uang tunai. Dompetnya tertinggal di dalam rumah dan Marco tidak mengizinkannya mengambil apapun selain pakaian bekas. Ponselnya pun mati karena kehabisan daya. Ia benar-benar terputus dari dunia luar. Pikiran buruk mulai menghantuinya. Bagaimana jika jahitan operasinya terbuka? Bagaimana jika Bara terkena hipotermia? Ketakutan itu membuatnya memacu langkah meski kakinya serasa ingin patah. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, Safira tiba di jalan raya utama yang lebih lebar namun tetap sepi. Cahaya lampu jalan yang remang-remang membuat suasana semakin mencekam. Kendaraan jarang melintas, dan jika ada pun, mereka melaju kencang tanpa mempedulikan pejalan kaki. Safira merasa kepalanya mulai pusing. Pandangannya berkunang-kunang karena kelelahan, lapar, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia belum makan sejak siang tadi karena sibuk mengurus Bara yang rewel, dan kini tenaganya benar-benar terkuras habis. Ia hampir menyerah, berniat duduk di halte bus yang kosong untuk sekadar meluruskan kaki. Namun ia ingat angin malam sangat jahat untuk bayinya. Ia harus terus bergerak agar tubuhnya tetap memproduksi panas. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu mobil yang terang menyorot tubuhnya dari belakang. Safira menepi, memberi jalan, mengira mobil itu akan lewat begitu saja. Namun, mobil itu melambat. Sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap perlahan merayap di sampingnya, menyamakan kecepatan dengan langkah tertatih Safira. Jantung Safira berdegup kencang. Ia takut jika ini adalah orang jahat yang berniat buruk padanya. Di tengah malam buta dan hujan badai seperti ini, siapa yang mau berhenti untuk orang asing? Safira mempererat dekapannya pada Bara dan berusaha mempercepat langkahnya meski tertatih-tatih. Namun mobil itu terus mengikuti, lalu akhirnya berhenti tepat beberapa meter di depannya, menghalangi jalannya. Pintu penumpang bagian belakang terbuka perlahan. Safira mundur selangkah. Waspada! Dari dalam mobil, turun seorang wanita tua yang terlihat sangat anggun meski usianya sudah senja. Wanita itu tidak mempedulikan hujan yang langsung membasahi pakaian mahalnya. Ia berjalan menghampiri Safira dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ketegasan, namun juga ada sorot keibuan di matanya. Wanita tua itu bertanya dengan suara yang cukup keras untuk mengalahkan suara hujan, menanyakan mengapa Safira berjalan sendirian di tengah malam dengan kondisi seperti itu. Pertanyaan itu sederhana, namun meruntuhkan pertahanan Safira yang sudah retak. Dengan bibir gemetar karena kedinginan dan tangis, Safira menjawab jujur. Ia mengatakan bahwa suaminya baru saja ngusirnya dari rumah. Ia menceritakan dengan singkat bahwa suaminya menuduh anak yang baru ia lahirkan ini adalah anak haram pembawa sial. Padahal itu tidak benar. Safira tidak punya tenaga lagi untuk berbohong atau menjaga aib suaminya. Ia hanya butuh pertolongan. Mendengar jawaban itu, ekspresi wanita tua itu berubah. Tidak ada rasa kaget yang berlebihan, seolah ia sudah menduga hal semacam ini akan terjadi. Wanita tua itu mengangguk pelan, lalu mengucapkan kalimat yang membuat Safira tertegun. Ia berkata bahwa Safira adalah orang yang ia cari selama ini. Tanpa basa-basi, wanita itu memerintahkan Safira untuk masuk ke dalam mobilnya dan ikut bersamanya. Ia berjanji akan membereskan semua masalah ini malam ini juga. Safira ragu sejenak. Ia tidak mengenal wanita ini. Namun, melihat kondisi Bara yang semakin diam, yang justru lebih menakutkan daripada menangis, Safira sadar ia tidak punya pilihan. Ia butuh tempat hangat untuk anaknya. Safira pun mengangguk lemah dan membiarkan wanita tua itu menuntunnya masuk ke dalam mobil mewah yang hangat itu. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan Safira. Wanita tua itu tidak sekadar memberinya tumpangan. Di dalam mobil, Safira melihat tumpukan berkas di kursi sebelah. Matanya sempat menangkap foto Marco tertempel di salah satu kertas itu. Rasa bingung dan takut bercampur jadi satu. Namun rasa lelah membuat kesadarannya perlahan memudar begitu tubuhnya menyentuh jok kulit yang empuk. Safira tidak tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Dan malam ini akan menjadi malam terpanjang yang mengubah hidupnya selamanya. Udara di dalam mobil sedan mewah itu terasa sangat kontras dengan udara di luar. Hangat, kering, dan beraroma pewangi yang menenangkan. Safira duduk bersandar lemah di jok kulit yang lembut. Seorang pria berbadan tegap yang duduk di kursi depan segera memberikan handuk tebal yang bersih dan kering. Safira menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu dengan sigap mengeringkan tubuh Bara terlebih dahulu. Bayi mungil itu menggeliat pelan, merasakan kehangatan yang kembali menyelimuti tubuhnya. Setelah memastikan Bara aman,
Barulah Safira mengeringkan wajah dan jilbabnya yang basah kuyup. Wanita tua yang duduk di sebelahnya memperhatikannya dengan lekat. Tatapannya tajam namun tidak lagi mengintimidasi seperti saat di jalan tadi. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Hartati. Ia tidak banyak berbasa-basi. Dengan nada bicara yang lugas dan berwibawa, ia mulai menjelaskan hal-hal yang membuat kepala Safira berdenyut bingung. Nyonya Hartati mengatakan bahwa ia tahu persis siapa Marco, suami Safira. Ia menjelaskan bahwa Marco bukanlah pria sebaik yang Safira kira selama ini. Nyonya Hartati kemudian membuka sebuah kotak P3K yang tersedia di mobil, mengeluarkan antiseptik dan perban. Ia tahu Safira kesakitan. Tanpa rasa jijik, Nyonya Hartati membantu Safira membersihkan luka lecet di tangan Safira akibat terdorong tadi. Sementara Safira masih terdiam mencerna kata-kata wanita itu. Nyonya Hartati kemudian mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Alasan Marco mengusir Safira malam ini bukan semata-mata karena emosi sesaat atau tuduhan anak haram yang tidak berdasar. Itu semua hanyalah alasan yang dibuat-buat untuk menyingkirkan Safira dari rumah. Alasan sebenarnya adalah karena Marco membutuhkan status lajang malam ini juga. Nyonya Hartati memberitahu bahwa saat ini juga, Marco sedang menuju ke sebuah gedung pertemuan mewah di pusat kota. Di sana, sebuah pesta besar sedang digelar. Pesta itu bukan pesta biasa, melainkan pesta perayaan kesuksesan bisnis sekaligus pesta pertunangan Marco dengan seorang wanita bernama Tika. Safira merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tika, ia tidak pernah mendengar nama itu. Selama ini Marco selalu pulang tepat waktu. Selalu bersikap manis meski belakangan ini sering marah-marah soal uang. Safira tidak pernah menyangka ada wanita lain. Air mata kembali menetes. Kali ini bukan karena sakit fisik, tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam. Nyonya Hartati menyodorkan tisu, lalu berkata dengan tegas bahwa air mata Safira terlalu berharga untuk ditangisi demi pria seperti Marco. Ia mengatakan bahwa Tika adalah putri dari rekan bisnis yang diklaim Marco akan membawa keuntungan besar bagi usahanya. Marco membuang Safira dan anaknya karena menganggap mereka adalah penghalang bagi ambisinya untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Mobil melaju membelah hujan, menuju ke arah pusat kota. Safira bertanya dengan suara parau, mau dibawa kemana mereka sebenarnya? Nyonya Hartati menjawab singkat bahwa mereka akan pergi ke pesta itu. Safira terkejut dan menolak. Ia merasa tidak pantas. Lihatlah dirinya, dengan pakaian basah, wajah pucat, dan membawa bayi merah. Ia akan menjadi bahan tertawaan. Ia merasa kotor dan rendah. Namun, Nyonya Hartati menatap matanya dalam-dalam. Ia berkata bahwa malam ini Safira tidak akan datang sebagai korban yang memohon belas kasihan. Safira akan datang sebagai hakim yang menjatuhkan vonis. Nyonya Hartati meyakinkan Safira bahwa ia memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan kesombongan Marco dalam sekejap. Nyonya Hartati mengambil sebuah map dari tas kerjanya dan menyerahkannya pada Safira. Safira membukanya dengan ragu. Di dalamnya terdapat sebuah sertifikat tanah tua yang kertasnya sudah menguning. Safira membaca nama pemilik tanah yang tertera di sana. Itu adalah nama mendiang ayahnya. Safira bingung. Ia tahu ayahnya hanya meninggalkan rumah kecil yang sudah dijual lama untuk biaya pengobatan ibunya. Nyonya Hartati menjelaskan bahwa tanah yang tertulis di sertifikat itu bukanlah tanah sembarangan. Itu adalah tanah luas yang kini di atasnya berdiri gedung pertemuan tempat pesta Marco berlangsung, dan juga tanah tempat rumah Marco berdiri. Selama ini, surat-surat itu disembunyikan dan dimanipulasi oleh keluarga Marco tanpa sepengetahuan Safira yang saat itu masih kecil dan yatim piatu. Fakta ini menghantam Safira bertubi-tubi. Ternyata selama ini ia hidup menumpang di atas tanah miliknya sendiri, diperlakukan seperti sampah oleh orang yang mencuri haknya. Rasa sedih perlahan berubah menjadi amarah. Nyonya Hartati tersenyum tipis melihat perubahan ekspresi di wajah Safira. Itulah yang ia harapkan. Ia tidak butuh wanita lemah yang hanya bisa menangis. Ia butuh wanita kuat yang siap mengambil kembali haknya. Nyonya Hartati kemudian menekan tombol interkom, memerintahkan sopir untuk mempercepat laju kendaraan. Ia berkata pada Safira bahwa mereka harus sampai sebelum Marco memasangkan cincin di jari Tika. Beberapa saat kemudian, mobil berbelok masuk ke area lobi sebuah gedung megah yang bermandikan cahaya lampu kristal. Di depan lobi, berjejer mobil-mobil mewah milik para tamu undangan. Satpam yang berjaga di depan pintu terlihat sigap menghalau mobil-mobil yang tidak berkepentingan. Namun, saat melihat mobil sedan Nyonya Hartati mendekat, sikap satpam itu berubah drastis. Ia membungkuk hormat, bahkan berlari kecil untuk membukakan pintu mobil, mengabaikan tamu lain yang sedang antre.
Safira merasa gugup. Ia memandang pakaiannya yang masih sedikit lembab meski sudah dikeringkan seadanya. Nyonya Hartati menepuk tangan Safira, memberinya kekuatan. Di kursi belakang mobil itu, ternyata sudah disiapkan sebuah kotak berisi pakaian ganti. Nyonya Hartati menyuruh Safira mengganti pakaiannya di dalam mobil yang luas itu dengan tirai jendela tertutup rapat. Safira mengenakan gaun panjang yang sederhana namun berbahan sangat halus dan elegan, serta jilbab baru yang bersih. Tidak ada perhiasan mencolok, namun aura Safira berubah total. Wajahnya yang pucat justru memberikan kesan dingin dan misterius. Nyonya Hartati mengangguk puas. Ia memanggil asistennya untuk menurunkan kursi roda dari bagasi mobil. Safira masih terlalu lemah untuk berjalan jauh, dan Nyonya Hartati ingin memastikan Safira masuk dengan kepala tegak, bukan tertatih-tatih. Saat pintu lobi otomatis terbuka, musik alunan piano dari dalam aula terdengar sayup-sayup. Nyonya Hartati memberi isyarat pada asistennya untuk mendorong kursi roda Safira. Safira memeluk Bara yang kini tertidur pulas dalam selimut tebal yang hangat. Jantungnya berdegup kencang seiring roda kursi berputar melintasi lantai marmer yang mengkilap. Di ujung koridor, pintu ganda menuju ballroom utama tertutup rapat. Di balik pintu itu, Marco sedang tertawa bahagia di atas penderitaan istri dan anaknya. Nyonya Hartati berjalan di samping Safira. Langkahnya tegap dan penuh percaya diri. Ia membisikkan satu kalimat terakhir sebelum pintu dibuka. Ingat, Safira, kau adalah pemilik tempat ini. Jangan tundukkan kepalamu pada pencuri. Petugas pintu dengan seragam rapi segera membuka kedua daun pintu besar itu lebar-lebar, dan cahaya terang dari dalam ruangan langsung menyilaukan mata Safira, menandakan dimulainya babak baru dalam hidupnya. Suasana di dalam ruang pesta itu begitu meriah dan penuh dengan kemewahan yang menyilaukan mata. Lampu gantung kristal berukuran raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, memantul pada lantai marmer yang dipoles hingga menyerupai cermin. Para tamu undangan yang terdiri dari rekan bisnis dan kerabat jauh Marco tampak menikmati hidangan lezat yang tersaji di meja-meja panjang beralaskan kain sutra. Suara denting gelas dan tawa renyah memenuhi udara, menciptakan atmosfer kegembiraan yang seolah tanpa celah. Di tengah ruangan, Marco berdiri gagah di atas panggung kecil dengan setelan jas mahal yang baru dibelinya kemarin. Di sebelahnya berdiri Tika, wanita yang digadang-gadang akan menjadi tunangan barunya, tampak anggun dengan gaun malam berkilauan. Marco mengangkat gelas minumannya tinggi-tinggi. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan seolah dunia berada dalam genggamannya. Marco mulai memberikan pidato sambutan dengan suara lantang dan penuh percaya diri. Ia berbicara tentang kesuksesan bisnis terbarunya dan rencana masa depannya yang gemilang. Dengan senyum lebar, ia juga menyinggung tentang keputusan besar yang baru saja ia ambil, yaitu membersihkan hidupnya dari beban masa lalu yang menghambat langkahnya menuju kesuksesan. Ia menyindir secara halus tentang pernikahan sebelumnya yang ia anggap sebagai kesalahan, menyebut Safira sebagai parasit yang hanya bisa menyusahkan tanpa memberikan kontribusi apapun. Para tamu undangan yang tidak tahu kebenarannya hanya mengangguk-angguk setuju, ikut tertawa saat Marco melontarkan lelucon yang merendahkan mantan istrinya. Tika tersenyum manis di sampingnya, memegang lengan Marco dengan mesra, seolah mengonfirmasi bahwa dialah wanita yang pantas mendampingi Marco di puncak kesuksesan ini. Namun, tawa dan tepuk tangan itu mendadak terhenti ketika pintu ganda utama di ujung ruangan terbuka lebar dengan suara berdebum yang cukup keras. Semua mata seketika tertuju ke arah pintu masuk. Musik yang dimainkan oleh orkestra pengiring perlahan memudar hingga berhenti sama sekali, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Di ambang pintu, muncul sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kemewahan pesta itu. Safira duduk di kursi roda, didorong oleh seorang asisten berwajah datar. Meski wajahnya masih pucat dan matanya sembab, Safira menegakkan kepalanya. Ia mengenakan gaun panjang sederhana namun elegan pemberian Nyonya Hartati, lengkap dengan jilbab yang menutupi kepalanya dengan rapi. Di pangkuannya, Bara tertidur pulas dalam balutan selimut tebal, tidak terusik oleh ketegangan yang mulai memenuhi ruangan. Marco yang berada di atas panggung terbelalak kaget. Gelas di tangannya nyaris terlepas. Wajahnya yang tadi merah merona karena gembira kini berubah pucat pasi dalam sekejap. Ia tidak menyangka Safira akan muncul di sini. Dalam bayangannya, Safira saat ini seharusnya sedang menangis di pinggir jalan, kehujanan, dan menderita. Kehadiran Safira di tempat ini, dengan penampilan yang jauh lebih baik dari saat ia mengusirnya tadi, membuat darah Marco mendidih. Ia merasa dipermalukan. Bagaimana mungkin wanita yang baru saja ia buang seperti sampah berani menampakkan diri di acara terpenting dalam hidupnya? Rasa panik mulai menjalar di dada Marco,
Takut rahasia kekejamannya terbongkar di depan para kolega bisnis yang selama ini ia kelabuhi dengan citra suami yang baik. Dengan langkah tergesa-gesa, Marco turun dari panggung dan berjalan menghampiri Safira dengan tatapan nyalang. Ia berusaha menutupi kepanikannya dengan kemarahan yang meledak-ledak. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, menuduh Safira sebagai wanita gila yang tidak tahu malu. Ia berteriak kepada para tamu bahwa wanita di kursi roda itu adalah pengemis yang mencoba mengacaukan pestanya. Marco menunjuk-nunjuk wajah Safira, membentaknya agar segera pergi dari sana sebelum ia memanggil polisi. Ia bahkan berani mengatakan bahwa anak yang digendong Safira adalah hasil hubungan gelap yang menjijikan, berusaha membangun narasi agar para tamu memandang Safira dengan rasa jijik. Tika yang tertinggal di panggung tampak bingung, namun ia tetap diam mengamati situasi. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. Melihat Safira hanya diam dan menatapnya dengan pandangan dingin, emosi Marco semakin tak terkendali. Ia berbalik dan memanggil kepala keamanan gedung dengan suara keras. Seorang pria berbadan tegap dengan seragam keamanan lengkap segera berlari mendekat. Marco tersenyum puas, yakin bahwa sebentar lagi Safira akan diseret keluar secara paksa dan dipermalukan di depan umum. Marco memerintahkan kepala keamanan itu untuk segera membuang Safira dan bayinya ke jalanan, sama seperti yang ia lakukan di rumah tadi. Ia bahkan menambahkan agar jangan membiarkan mereka berteduh di teras gedung sedikitpun. Marco merasa ia memiliki kuasa penuh di tempat itu karena ia adalah penyewa utama malam ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Marco dan seluruh tamu undangan ternganga tak percaya. Kepala keamanan itu tidak bergerak menuju Safira untuk menyeretnya. Sebaliknya, pria berbadan tegap itu berjalan melewati Marco begitu saja, seolah Marco tidak ada harganya. Kepala keamanan itu berhenti tepat di depan kursi roda Safira, lalu membungkukkan badannya dalam-dalam dengan sikap penuh hormat. Ia mengucapkan selamat datang kepada Safira dengan suara yang tegas dan sopan, menyebut Safira sebagai pemilik gedung yang terhormat. Suara kepala keamanan itu terdengar jelas di tengah keheningan ruangan, bagaikan petir di siang bolong bagi Marco. Marco terdiam kaku, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Pemilik gedung? Safira? Itu mustahil. Safira hanyalah anak yatim piatu miskin yang tidak punya apa-apa. Marco tertawa sumbang, mencoba menyangkal kenyataan. Ia berteriak pada kepala keamanan bahwa ia pasti salah orang atau sudah gila. Ia mengklaim bahwa ia sudah membayar sewa gedung ini dengan harga mahal dan berhak mengusir siapapun. Namun, tawa Marco terhenti ketika Nyonya Hartati muncul dari balik punggung Safira. Wanita tua itu berjalan dengan angkuh, memegang tongkat kayu berukir naga. Nyonya Hartati menatap Marco dengan tatapan merendahkan, seolah melihat kotoran di ujung sepatunya. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, Nyonya Hartati menjelaskan fakta yang selama ini tersembunyi. Ia mengatakan bahwa tanah dan bangunan ini berdiri di atas sertifikat sah milik keluarga Safira yang selama ini digelapkan oleh mendiang ayah Marco. Malam ini, semua bukti kepemilikan itu telah kembali ke tangan yang berhak. Nyonya Hartati menantang Marco di depan semua orang, bertanya dengan nada sinis, siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Siapa sebenarnya parasit yang hidup dari harta orang lain? Wajah Marco merah pada menahan malu dan amarah. Posisinya berbalik 180 derajat. Dari tuan rumah yang sombong, kini ia hanyalah tamu tak diundang di properti milik istri yang baru saja ia usir. Kenyataan bahwa Safira adalah pemilik sah gedung mewah tempat ia berdiri membuat Marco kehilangan muka. Bisik-bisik para tamu mulai terdengar riuh seperti lebah yang berdengung. Mereka mulai memandang Marco dengan tatapan curiga dan meremehkan. Reputasi sebagai pengusaha sukses yang dibangun Marco selama bertahun-tahun kini terancam runtuh dalam hitungan menit. Marco sadar ia tidak bisa membantah soal kepemilikan gedung karena Nyonya Hartati terlihat sangat yakin dan didukung oleh kepala keamanan. Karena itu, Marco memutuskan untuk menyerang dari sisi lain, sisi yang ia yakini akan menghancurkan harga diri Safira sehancur-hancurnya. Status bara, bayi yang ada dalam gendongan Safira. Marco kembali naik atas panggung, merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang bengong. Dengan napas memburu, ia berteriak lantang berusaha mengalihkan perhatian semua orang dari masalah gedung. Ia menunjuk bara yang masih tertidur di pangkuan Safira. Marco berseru bahwa harta dan gedung tidak bisa menutupi fakta bahwa Safira adalah wanita peselingkuh. Ia kembali mengulangi tuduhannya bahwa bara adalah anak haram. Dengan penuh drama, Marco mengeluarkan secari kertas kusut dari saku jasnya. Ia mengklaim itu adalah hasil pemeriksaan medis dari dokter ternama yang menyatakan bahwa dirinya mandul permanen sejak kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Marco mengangkat kertas itu tinggi-tinggi,
memperlihatkannya kepada para tamu. Ia berargumen dengan suara bergetar yang dibuat-buat, seolah ia adalah korban yang paling menderita. Ia bertanya kepada hadirin, bagaimana mungkin Safira bisa hamil dan melahirkan jika suaminya mandul? Satu-satunya penjelasan, menurut logika Marco yang sesat, adalah Safira tidur dengan pria lain. Tuduhan itu begitu keji dan vulgar, membuat beberapa tamu wanita menutup mulut karena kaget. Safira yang mendengar fitnah itu hanya bisa menunduk, mendekap bara semakin erat. Air matanya kembali menetes, bukan karena ia bersalah, tapi karena tidak menyangka pria yang pernah ia cintai bisa sejahat ini memfitnah darah dagingnya sendiri demi menyelamatkan ego. Melihat Safira yang terdiam menangis, Marco merasa di atas angin. Ia merasa berhasil membalikan opini publik. Ia tersenyum sinis, merasa menang. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Nyonya Hartati, yang sejak tadi berdiri tenang di samping kursi roda Safira, kini melangkah maju. Ia memberi isyarat kepada asistennya untuk mengambil alih mikrofon lain. Suara Nyonya Hartati terdengar jernih dan tajam membelah kebisingan. Ia berkata bahwa kebohongan bisa berlari cepat, tapi kebenaran akan selalu menyusulnya. Nyonya Hartati meminta semua orang untuk tenang dan menyaksikan pembuktian yang sebenarnya. Tanpa ragu, Nyonya Hartati meminta Safira untuk membuka sedikit selimut yang membungkus bara. Dengan hati-hati, Safira menyingkap kain itu, memperlihatkan lengan atas bayi mungilnya yang berkulit putih bersih. Di sana, tepat di bagian bahu kiri, terdapat sebuah tanda lahir yang sangat unik. Tanda itu berwarna merah kecoklatan, berbentuk menyerupai bulan sabit yang sedikit tidak beraturan. Nyonya Hartati meminta kamera proyektor menyorot tanda lahir itu sehingga gambarnya terpampang jelas di layar besar di belakang panggung. Semua tamu bisa melihat dengan jelas tanda lahir khusus tersebut. Kemudian, Nyonya Hartati menoleh ke arah Marco yang masih berdiri di panggung. Dengan nada memerintah yang tidak bisa dibantah, ia menyuruh Marco untuk menggulung lengan ke meja kirinya. Marco menolak mentah-mentah. Ia menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Wajahnya mulai berkeringat dingin. Ia berteriak bahwa ini adalah pelanggaran privasi dan ia tidak sudi menuruti perintah wanita tua gila. Namun, Nyonya Hartati tidak gentar. Ia memberi kode kepada dua orang petugas keamanan berbadan besar untuk naik ke panggung. Marco berusaha melawan, meronta-ronta saat kedua petugas itu memegangi lengannya. Pemandangan itu sangat memalukan. Seorang tuan rumah pesta yang bergulat dengan keamanan di acaranya sendiri. Namun tenaga Marco tidak sebanding. Petugas keamanan berhasil menahan tubuh Marco dan dengan paksa menggulung lengan jas serta kemeja mahalnya hingga ke bahu. Detik berikutnya, seluruh ruangan terkesiap. Suara kaget terdengar serempak dari mulut para tamu undangan. Di bahu kiri Marco, di tempat yang sama persis dengan bara, terdapat tanda lahir berbentuk bulan sabit yang identik. Bentuknya, warnanya, posisinya, semuanya sama persis bagaikan cetakan yang diduplikasi. Nyonya Hartati tersenyum penuh kemenangan. Ia menjelaskan kepada semua orang melalui mikrofon bahwa tanda lahir itu adalah ciri genetik yang sangat kuat dan langka, yang hanya diturunkan langsung dari ayah ke anak laki-laki. Itu adalah bukti DNA alami yang tidak bisa dipalsukan oleh kertas medis bayaran manapun. Nyonya Hartati kemudian menatap Marco yang kini lemas tak berdaya dalam cengkeraman petugas keamanan. Ia mengungkapkan fakta medis yang selama ini tidak diketahui Marco. Ternyata, vonis mandul yang dipegang Marco adalah hasil diagnosa palsu dari dokter yang dulu ingin memeras Marco. Sebenarnya, Marco sudah sembuh total sejak setahun lalu tanpa ia sadari. Kata-kata Nyonya Hartati menghunjam jantung Marco lebih tajam dari pisau manapun. Marco menatap tanda lahir di lengannya, lalu menatap layar besar yang menampilkan tanda lahir bara. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Bayi yang baru saja ia buang ke dalam badai, bayi yang ia sebut anak haram dan pembawa sial, adalah benar-benar anak kandungnya, darah dagingnya sendiri, satu-satunya penerus garis keturunannya. Marco baru saja menyangkal dan membuang anaknya sendiri di depan ratusan saksi mata. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu, membuat lututnya goyah hingga ia jatuh terduduk di lantai panggung. Sementara tatapan para tamu kini berubah menjadi tatapan jijik yang teramat sangat. Ia bukan hanya penipu, tapi juga seorang ayah yang durhaka terhadap anaknya sendiri. Bisik-bisik di dalam aula pesta semakin riuh, berubah menjadi dengungan lebah yang marah. Para tamu undangan yang sebelumnya memandang Marco dengan hormat kini menatapnya dengan pandangan penuh keraguan dan jijik. Fakta bahwa Marco baru saja menyangkal darah dagingnya sendiri di depan umum telah meruntuhkan pilar moral yang ia bangun selama ini. Namun, Marco belum mau menyerah.
Pria itu bangkit berdiri dari lantai panggung, membersihkan debu di celana jas mahalnya dengan gerakan kasar. Wajahnya yang merah padam kini menengadah, mencoba menantang tatapan menghakimi dari ratusan pasang mata di hadapannya. Ia sadar reputasi pribadinya hancur, tetapi ia masih memiliki kartu as lain, yaitu kekayaannya. Di dunia ini, uang bisa membeli segalanya, termasuk membersihkan nama baik, begitu pikirnya. Marco kembali meraih mikrofon. Suaranya bergetar menahan amarah namun tetap lantang. Ia berteriak kepada para tamu agar tidak termakan omongan kosong wanita tua itu. Ia mengakui mungkin ada kesalahan medis soal kemandulannya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ia adalah pengusaha sukses yang membangun segalanya dari nol. Ia memukul dadanya dengan bangga, menyatakan bahwa pesta ini dibiayai oleh uang hasil keringatnya sendiri, bukan warisan atau pemberian siapapun. Marco menunjuk ke arah Safira yang duduk di kursi roda dengan tatapan meremehkan. Ia berkata bahwa Safira boleh saja memiliki sertifikat tanah tua itu, tapi gedung megah yang berdiri di atasnya dan bisnis yang berjalan di dalamnya adalah miliknya. Tanpa dirinya, tanah itu hanya akan menjadi lahan kosong tak berharga. Ia memperingatkan para investor yang hadir di ruangan itu bahwa jika mereka berpihak pada Safira, mereka akan kehilangan mitra bisnis yang paling menguntungkan. Nyonya Hartati mendengarkan ocehan Marco dengan wajah tenang, seolah sedang mendengarkan dongeng sebelum tidur yang membosankan. Ketika Marco selesai berbicara, Nyonya Hartati tidak membuang waktu untuk berdebat. Ia hanya memberi isyarat kecil pada asistennya yang berdiri di dekat operator multimedia. Layar besar di belakang panggung yang sebelumnya menampilkan tanda lahir bara, kini berkedip dan berganti tampilan. Sebuah grafik keuangan raksasa muncul, menampilkan garis-garis merah yang menukik tajam ke bawah. Itu adalah neraca keuangan perusahaan milik Marco. Angka-angka yang tertera di sana sangat mengejutkan. Kolom keuntungan kosong melompong, sementara kolom utang membengkak hingga miliaran rupiah. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan bisnis, terbelalak melihat data rahasia itu terpampang jelas. Nyonya Hartati melangkah maju, mengambil alih panggung dengan harismanya yang kuat. Ia menjelaskan dengan suara lantang bahwa apa yang dibanggakan Marco sebagai kerajaan bisnis sebenarnya hanyalah sebuah skema gali lubang tutup lubang. Investasi yang selama ini Marco pamerkan hanyalah uang putaran dari utang baru untuk membayar utang lama. Gaya hidup mewah Marco, mobil sedan mengkilap, jam tangan bermerek, dan pesta malam ini, semuanya dibiayai oleh uang pinjaman yang tidak akan pernah bisa ia lunasi. Marco terdiam kaku, wajahnya memucat. Rahasia dapur perusahaannya yang ia jaga ketat kini telanjang di hadapan publik. Ia mencoba berteriak memprotes bahwa data itu palsu, tapi Nyonya Hartati segera memotongnya dengan fakta yang lebih menyakitkan. Fakta selanjutnya membuat Safira yang duduk di kursi roda tersentak hebat. Nyonya Hartati mengungkapkan bahwa Marco sangat licik dalam menutupi kebangkrutannya. Karena catatan kredit Marco sudah buruk di bank, ia menggunakan nama orang lain untuk mengajukan pinjaman-pinjaman baru dalam jumlah fantastis. Dan orang itu adalah Safira. Layar proyektor berganti menampilkan salinan dokumen-dokumen perjanjian kredit. Di sana, tertera jelas nama Safira sebagai peminjam utama dan penanggung jawab penuh atas utang-utang tersebut. Tanda tangan Safira tertera di setiap lembar dokumen itu. Safira menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Ia ingat, beberapa bulan lalu saat ia sedang hamil besar dan sering sakit-sakitan, Marco sering menyodorkan tumpukan kertas untuk ditandatangani dengan alasan urusan administrasi rumah tangga atau perbankan rutin. Safira yang percaya sepenuhnya pada suaminya saat itu menandatangani semuanya tanpa membaca. Nyonya Hartati menatap Safira dengan pandangan iba namun tegas, memberitahukan bahwa suaminya bukan hanya membuangnya, tapi juga berencana menjebloskannya ke penjara akibat utang piutang ini. Marco sengaja menumpuk utang atas nama Safira, lalu menceraikannya, sehingga ketika penagih datang, Marco bisa lepas tangan dan Safiralah yang akan diseret ke pengadilan. Rencana jahat itu begitu rapi dan kejam. Safira merasakan dadanya sesak, bukan karena penyakit, tapi karena rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Marco bukan sekadar suami yang buruk, ia adalah kriminal yang tega mengorbankan istri dan anaknya sendiri demi menyelamatkan kulitnya. Suasana pesta berubah menjadi kacau. Para investor yang menyadari uang mereka lenyap mulai berteriak marah, merangsek maju mendekati panggung. Mereka menuntut penjelasan dari Marco. Marco mundur ketakutan. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia terpojok. Di saat yang bersamaan, pintu samping aula terbuka. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh seorang pria berjas rapi yang membawa tumpukan berkas.
Pria itu adalah pengacara bank yang selama ini mengejar Marco. Polisi itu naik ke panggung, membacakan surat perintah penangkapan bukan atas tuduhan kekerasan rumah tangga, melainkan atas tuduhan penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen perbankan. Marco menggelengkan kepalanya panik, berusaha mencari celah untuk kabur, tapi jalan keluarnya sudah tertutup rapat oleh kemarahan orang-orang yang ia tipu. Dalam keadaan terdesak dan terkepung dari segala penjuru, naluri bertahan hidup Marco bekerja liar. Ia menatap sekeliling dengan panik, mencari siapa saja yang bisa menyelamatkannya dari situasi mematikan ini. Matanya tertumbuk pada sosok wanita cantik yang berdiri tak jauh darinya di atas panggung. Tunangannya. Wanita yang selama ini ia banggakan sebagai putri pejabat tinggi yang memiliki koneksi luas. Marco yakin, dengan pengaruh ayah Tika, polisi-polisi ini bisa dihentikan, atau setidaknya ia bisa mendapatkan penangguhan penahanan. Marco segera berlari mendekati Tika, mencengkeram lengan wanita itu dengan kasar saking paniknya. Ia memohon dengan suara putus asa agar Tika segera menelepon ayahnya dan membereskan kekacauan ini. Marco berjanji akan menjelaskan semuanya nanti dan bahwa semua tuduhan Nyonya Hartati adalah fitnah belaka. Namun, respons yang didapat Marco sungguh di luar dugaan. Tika tidak terlihat panik ataupun sedih. Wajah cantiknya yang biasanya dihiasi senyum manja, kini berubah menjadi dingin dan datar, sekeras batu es. Dengan gerakan tenang namun bertenaga, Tika menghempaskan tangan Marco yang mencengkeram lengannya. Ia menatap Marco dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Tika mundur selangkah, menjaga jarak seolah Marco adalah penyakit menular. Marco ternganga, bingung dengan perubahan sikap wanita yang baru beberapa jam lalu berbisik mesra di telinganya. Ia bertanya dengan suara parau, mengapa Tika diam saja saat calon suaminya diperlakukan tidak adil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Marco, Tika berbalik badan dan berjalan menuju Nyonya Hartati dan Safira. Suara langkah hak tinggi Tika terdengar tegas di lantai panggung yang sunyi. Sesampainya di depan Nyonya Hartati, Tika menundukkan kepalanya sedikit, memberikan salam hormat yang sangat sopan. Kemudian, ia merogoh tas tangan kecilnya yang berkilauan, mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna perak. Sebuah flash disk. Tika menyerahkan benda itu kepada Nyonya Hartati. Adegan itu membuat Marco dan seluruh tamu undangan terdiam 1000 bahasa. Otak Marco berputar keras, mencoba memahami apa hubungan antara tunangannya dengan musuh besarnya itu. Nyonya Hartati menerima flash disk itu sambil tersenyum tipis, lalu menatap Marco yang masih bengong. Ia kemudian memperkenalkan siapa sebenarnya Tika. Tika bukanlah putri pejabat seperti yang dibualkan Marco. Ayah Tika hanyalah pensiunan guru biasa di kampung. Tika adalah seorang detektif swasta profesional yang disewa khusus oleh Nyonya Hartati sejak 6 bulan lalu. Misi Tika adalah menyusup ke dalam kehidupan Marco, membuatnya jatuh cinta, dan mengumpulkan semua bukti kejahatan bisnis serta rencana busuknya dari jarak dekat. Semua sandiwara cinta, pertunangan mewah, dan janji manis Tika hanyalah perangkap tikus yang disusun rapi untuk menjerat Marco saat ia berada di puncak keangkuhannya. Marco merasa lututnya lemas ketika ia jatuh terduduk lagi. Seluruh hubungan asmaranya selama setengah tahun terakhir ternyata hanyalah rekayasa. Ia merasa ditelanjangi. Tika kemudian mengambil mikrofon. Suaranya terdengar tegas dan formal, jauh berbeda dengan suara manja yang biasa ia perdengarkan pada Marco. Tika mengungkapkan satu fakta lagi yang lebih mengerikan. Di dalam tas kerja Marco yang ada di ruang ganti VIP, terdapat bungkusan kecil berisi obat terlarang. Tika menjelaskan bahwa obat itu bukan milik Marco untuk dikonsumsi, melainkan disiapkan Marco untuk ditaruh di tas Safira. Rencananya, setelah mengusir Safira, Marco akan melaporkan Safira ke polisi atas tuduhan kepemilikan obat terlarang, memastikan Safira membusuk di penjara dan hak asuh anak jatuh ke tangan negara atau panti asuhan, sehingga Marco bebas dari tanggung jawab nafkah selamanya. Pengakuan Tika membuat suasana ruangan meledak. Para tamu menahan napas karena ngeri. Kejahatan finansial mungkin bisa dimaafkan oleh sebagian orang, tapi merencanakan untuk menjebak ibu dari anak kandungnya sendiri dengan narkotika adalah tindakan iblis yang tak termaafkan. Safira yang mendengar rencana keji itu hanya bisa memeluk bara semakin erat. Air matanya menetes deras karena ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi jika malam ini Nyonya Hartati tidak datang menolongnya. Ia mungkin sudah mendekam di sel tahanan yang dingin, terpisah dari bayinya yang masih menyusui. Tika kemudian memutar rekaman suara dari ponselnya ke pengeras suara gedung. Terdengar jelas suara Marco yang sedang tertawa, berbicara dengan seseorang di telepon tentang rencananya menyingkirkan sampah, merujuk pada Safira, dan bagaimana ia sudah membeli barang bukti untuk menjebak istrinya.
Suara itu begitu jelas. Tidak bisa disangka lagi. Marco, yang kini duduk bersimpuh di lantai panggung, terlihat seperti orang gila yang kehilangan akal. Wajahnya pucat pasi. Matanya liar menatap sekeliling. Ia sadar, tidak ada lagi jalan keluar. Tika, wanita yang ia kira trofi kemenangannya, ternyata adalah Algojo yang mengalungkan tali gantungan di lehernya. Polisi yang sudah berada di panggung segera bergerak mendekati Marco. Borgol besi dikeluarkan, memantulkan cahaya lampu sorot yang menyilaukan. Marco mundur merangkak, menggeleng-gelengkan kepalanya histeris. Ia berteriak bahwa semua ini jebakan, bahwa ia tidak bersalah. Namun, bukti yang disajikan Tika sudah lebih dari cukup. Nyonya Hartati menatap pemandangan itu dengan puas. Ia berkata pelan kepada Safira, bahwa beginilah cara menghancurkan orang jahat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri melalui keserakahan dan kebohongan mereka. Pesta pertunangan yang seharusnya menjadi malam penobatan Marco sebagai raja bisnis, kini berubah menjadi panggung eksekusi bagi harga dirinya. Marco benar-benar sendirian, dikhianati oleh ambisinya sendiri, dan dikelilingi oleh musuh yang ia ciptakan. Situasi di dalam gedung pertemuan yang megah itu berubah menjadi kacau balau dalam hitungan detik. Marco merasa dunia di sekelilingnya runtuh menimpanya. Tika, wanita yang ia duga akan menjadi penyelamatnya, justru menjadi orang yang mengalungkan jerat di lehernya. Polisi yang berseragam lengkap mulai bergerak maju, menembus kerumunan tamu yang menyingkir ketakutan. Suara langkah sepatu bot mereka terdengar tegas di lantai marmer, seolah menghitung mundur sisa kebebasan Marco. Marco mundur perlahan, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri, namun pintu keluar utama sudah dijaga ketat oleh petugas keamanan gedung. Napasnya memburu, keringat dingin membanjiri wajahnya yang pucat. Ia tahu, jika ia tertangkap sekarang, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, membusuk bersama para penjahat yang mungkin pernah ia tipu sebelumnya. Dalam kepanikan yang memuncak, pandangan Marco tertumbuk pada sebuah meja hidangan buah yang letaknya tak jauh dari posisinya berdiri. Di sana, tergeletak sebuah pisau perak tajam yang digunakan untuk memotong apel. Otak liciknya bekerja cepat, didorong oleh insting bertahan hidup yang membabi buta. Tanpa berpikir panjang, Marco menyambar pisau itu. Gerakannya begitu tiba-tiba hingga membuat polisi yang mendekat refleks berhenti sejenak dan mengacungkan senjata mereka. Para tamu menjerit histeris melihat kilatan logam di tangan Marco. Namun, sasaran Marco bukanlah polisi. Matanya tertuju pada sasaran yang jauh lebih lunak dan berharga. Sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai tiket tawar-menawar untuk keluar dari neraka ini. Di sisi panggung, seorang asisten wanita kepercayaan Nyonya Hartati sedang berdiri sambil mendekap buntalan kain tebal yang berisi bayi. Safira yang duduk di kursi roda berada tepat di sebelahnya. Marco berteriak kencang. Suaranya pecah karena histeria, memerintahkan semua orang untuk mundur. Dengan gerakan nekat, ia menerjang ke arah asisten tersebut. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Marco berhasil mencengkeram lengan asisten itu, menyentakkan tubuhnya dengan kasar, dan merampas buntalan bayi dari pelukannya. Asisten itu menjerit kaget, namun Marco sudah mundur, menempelkan punggungnya ke dinding panggung sambil menodongkan pisau perak tepat ke arah buntalan kain yang ada di lengan kirinya. Safira menjerit histeris melihat pemandangan itu. Tubuhnya yang lemah seolah mendapat suntikan tenaga baru karena ketakutan yang amat sangat. Ia mencoba bangkit dari kursi rodanya, namun kakinya masih terlalu sakit untuk menopang tubuh, membuatnya kembali terduduk lemas. Marco menyeringai gila melihat ketakutan di mata Safira. Ia merasa kembali memegang kendali. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, Marco mengancam akan melukai bayi itu jika polisi berani maju satu langkah lagi. Ia menuntut agar disediakan sebuah mobil dengan tangki penuh di depan lobi dan jalan keluar yang bersih dari hambatan. Ia bersumpah tidak akan ragu menancapkan pisau itu jika tuntutannya tidak dipenuhi dalam waktu 5 menit. Suasana ruangan menjadi hening mencekam. Tidak ada yang berani bersuara. Polisi menurunkan senjata mereka sedikit, mencoba bernegosiasi agar Marco tidak bertindak gegabah. Safira menangis tersedu-sedu, memohon agar Marco tidak menyakiti bara. Nyonya Hartati, yang berdiri tak jauh dari Safira, mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada polisi untuk menahan diri. Wajah wanita tua itu tampak tegang, namun matanya tetap fokus menatap Marco. Marco merasa menang. Ia melihat ketakutan di wajah semua orang. Ia berpikir bahwa strategi gila ini berhasil. Ia mulai melangkah perlahan menuju pintu keluar samping, menyeret kakinya sambil terus menodongkan pisau ke arah bayi dalam gendongannya. Namun, di tengah ketegangan itu,
Marco menyadari sesuatu yang ganjil. Bayi dalam gendongannya sama sekali tidak bergerak. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada geliat tubuh layaknya bayi yang terganggu. Padahal, ia baru saja merampasnya dengan kasar dan suasana di sekitarnya sangat bising. Buntalan itu terasa kaku dan sedikit terlalu berat untuk ukuran bayi yang baru lahir beberapa hari. Rasa curiga mulai merayap di benak Marco. Ia menunduk sedikit, mengintip ke balik kain tebal yang membungkus sosok mungil itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat matanya menangkap apa yang sebenarnya ia sandera. Itu bukan bara. Itu bukan bayi manusia. Di balik selimut mahal itu, terlihat wajah boneka silikon yang sangat mirip dengan bayi asli, lengkap dengan mata tertutup dan kulit yang realistis. Boneka reborn berkualitas tinggi yang sering digunakan untuk terapi atau koleksi. Marco terbelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia telah ditipu mentah-mentah. Nyonya Hartati rupanya sudah mengantisipasi kegilaan Marco. Sejak awal keributan terjadi, bayi asli bara sudah diamankan dan dibawa keluar lewat pintu belakang oleh pengasuh lain menuju ruang VIP yang dijaga ketat. Yang ada di dekat panggung hanyalah umpan untuk memancing kecerobohan Marco. Kesadaran itu membuat konsentrasi Marco buyar seketika. Tangannya yang memegang pisau gemetar hebat karena shock. Momen kelengahan itu tidak disia-siakan oleh Safira. Melihat Marco yang terpaku menatap boneka, naluri seorang ibu yang marah mengambil alih rasa sakit fisiknya. Safira melihat tongkat kayu berukir naga milik Nyonya Hartati yang bersandar di meja dekat kursi rodanya. Dengan sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Safira menyambar tongkat berat itu, bangkit berdiri sekuat tenaga mengabaikan rasa nyeri di jahitan perutnya, dan mengayunkan tongkat itu sekeras mungkin ke arah tangan Marco. Suara hantaman kayu keras bertemu tulang terdengar ngilu. Tongkat itu menghantam pergelangan tangan Marco dengan telak. Marco berteriak kesakitan. Pisau di tangannya terlempar jauh dan berdenting jatuh di lantai marmer. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Boneka itu terlepas dari pelukannya, menggelinding tak berdaya. Sebelum Marco sempat bangkit, 3 orang petugas polisi dan kepala keamanan gedung sudah menerjangnya. Mereka menekan tubuh Marco ke lantai, mengunci tangannya ke belakang punggung, dan memasangkan borgol besi dengan bunyi klik yang memuaskan. Marco meronta-ronta seperti binatang buas yang tertangkap perangkap. Namun perlawanannya sia-sia. Ia telah kalah telak, dipermalukan, dan kini resmi menjadi tahanan. Marco kini tak berdaya. Wajahnya menempel di lantai dingin, tertindih lutut petugas keamanan yang menahannya. Napasnya tersengal-sengal, campuran antara rasa sakit fisik dan kehancuran mental. Pesta pertunangannya yang mewah kini telah berubah menjadi tempat kejadian perkara. Para tamu undangan masih berdiri mematung, menyaksikan drama keluarga yang lebih mengerikan daripada sinetron manapun. Marco mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang merah karena amarah dan air mata frustrasi menatap tajam ke arah Nyonya Hartati. Wanita tua itu berjalan mendekat dengan langkah pelan namun pasti, diiringi bunyi ketukan tongkat kayunya yang kini telah kembali ke tangannya. Safira, yang kehabisan tenaga setelah memukul Marco, kini dibantu duduk kembali di kursi rodanya oleh Tika. Napasnya masih memburu namun matanya memancarkan kepuasan. Marco berteriak serak kepada Nyonya Hartati, bertanya siapa sebenarnya wanita tua itu. Ia memaki, menuduh Nyonya Hartati sebagai orang gila yang mencampuri urusan rumah tangganya hanya karena ingin menghancurkan hidupnya. Marco merasa tidak pernah berurusan dengan wanita kaya raya ini sebelumnya. Ia yakin ia tidak punya musuh dari kalangan elit. Kenapa wanita ini begitu niat, begitu terencana, dan begitu kejam dalam menghabisinya? Pertanyaan itu menggema di ruangan yang hening. Marco menuntut jawaban, merasa berhak tahu alasan di balik kehancurannya. Nyonya Hartati berhenti tepat di depan wajah Marco yang terkapar. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk mendudukkan Marco, memberinya sedikit ruang untuk bicara, namun tetap menahannya agar tidak bisa lari. Nyonya Hartati menatap wajah Marco lekat-lekat. Tatapan yang penuh dengan luka lama yang tak pernah sembuh. Perlahan, Nyonya Hartati mengangkat tangannya, menyentuh pipinya sendiri yang sedikit berparut bekas luka bakar samar di dekat telinga. Ia bertanya dengan suara bergetar, apakah Marco benar-benar tidak mengenali wajah ibunya sendiri? Ataukah hati Marco sudah begitu buta oleh harta hingga lupa pada rahim yang melahirkannya? Marco terdiam, matanya membelalak lebar. Kata, "Ibu," menghantam kesadarannya seperti palu godam. Ia menggelengkan kepala, menolak percaya. Ibunya adalah seorang wanita miskin, kumal, dan sakit-sakitan yang ia tinggalkan 5 tahun lalu di sebuah panti jompo murah di pinggiran kota. Ibunya sudah tua renta, tidak mungkin berubah menjadi wanita sosialita pemilik gedung mewah ini. Marco tertawa sumbang,
mengatakan Nyonya Hartati berbohong. Ia mengklaim ibunya sudah mati atau mungkin membusuk di panti itu. Pengakuan kejam itu keluar begitu saja dari mulut Marco, membuat para tamu undangan menutup mulut karena ngeri mendengar betapa durhakanya pria itu. Nyonya Hartati meneteskan air mata, namun wajahnya tetap tegar. Ia mulai menceritakan kisah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. 5 tahun lalu, Marco memang membuangnya. Marco memalsukan data kematian ibunya agar bisa mengaku sebagai yatim piatu demi menikahi istri pertamanya yang kaya raya, sebelum Safira. Marco malu memiliki ibu seorang bekas pembantu rumah tangga. Namun, Tuhan berkehendak lain. Panti jompo tempat Marco membuangnya mengalami kebakaran hebat setahun setelah Marco pergi. Banyak yang tewas, namun Nyonya Hartati selamat. Ia ditolong oleh seorang kerabat jauh dari keluarga suaminya yang ternyata mencari keberadaan mereka selama puluhan tahun. Kerabat itu tidak memiliki keturunan dan mewariskan seluruh hartanya kepada Nyonya Hartati sebelum meninggal, dengan harapan Nyonya Hartati bisa hidup layak di sisa usianya. Dengan kekayaan barunya, Nyonya Hartati melakukan operasi rekonstruksi wajah untuk menyembuhkan luka bakarnya, mengubah penampilannya, dan belajar menjadi wanita terhormat. Namun, tujuannya hanya satu, mencari anak tunggalnya. Ia ingin memaafkan Marco. Ia ingin memeluk anaknya. Namun, apa yang ia temukan sungguh menyayat hati. Ia menemukan Marco yang sudah menjadi penipu ulung, yang sedang menyiksa Safira, menantunya yang baik hati. Nyonya Hartati melihat sendiri bagaimana Marco memperlakukan Safira. Ia menyewa detektif, menyusupkan Tika, dan merancang semua ini bukan karena benci, tapi untuk memberi pelajaran terkeras bagi anak yang sudah kehilangan hati nuraninya. Nyonya Hartati membungkuk sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan Marco. Dengan suara lirih yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di dekat panggung, ia berkata bahwa ia memberkati Safira dan Bara, cucu kandungnya. Tapi bagi Marco, ia tidak lagi memiliki tempat. Nyonya Hartati menegaskan bahwa hari ini, ia bukan lagi seorang ibu yang memohon kasih sayang anaknya. Ia adalah seorang hakim yang menjatuhkan hukuman. Ia telah mencabut nama Marco dari daftar ahli waris keluarga besar yang baru ditemukannya. Uang, tanah, gedung, semuanya akan diwariskan langsung kepada Bara di bawah perwalian Safira. Marco tidak akan mendapatkan sepeser pun. Marco meraung, menangis histeris. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan ketakutan akan kemiskinan dan penjara. Ia mencoba meraih kaki Nyonya Hartati, memanggilnya, Ibu, berulang kali, memohon ampun, memohon agar dibebaskan dari polisi. Ia berjanji akan berubah, akan menjadi anak yang berbakti. Namun, semuanya sudah terlambat. Nyonya Hartati berdiri tegak, menarik kakinya dari jangkauan tangan Marco. Ia membalikkan badan, menolak melihat wajah anaknya yang menyedihkan itu lagi. Ia memerintahkan polisi untuk membawa Marco pergi. Bawa dia. Selesaikan sesuai hukum yang berlaku. Aku tidak punya anak seorang kriminal, ucap Nyonya Hartati dingin, menutup babak kehidupan Marco sebagai orang bebas. Polisi menyeret Marco keluar dari gedung, diiringi tatapan sinis ratusan orang yang menjadi saksi jatuhnya seorang anak durhaka. Safira memandang punggung suaminya yang diseret menjauh, merasakan beban berat di pundaknya terangkat perlahan. Keadilan, meski pahit, akhirnya ditegakkan. 2 bulan telah berlalu sejak malam pesta yang berubah menjadi mimpi buruk bagi Marco. Kini, hari-harinya tidak lagi diisi dengan pertemuan bisnis di hotel berbintang atau duduk di kursi empuk kantornya yang ber-AC. Marco mendekam di sebuah sel penjara yang sempit, lembab, dan berbau apek. Dinding beton yang mengelilinginya terasa dingin menusuk tulang, seolah menyerap sisa-sisa semangat hidup yang ia miliki. Pakaian jas mahalnya telah berganti dengan seragam tahanan berwarna biru kusam yang kasar di kulit. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan minyak rambut mahal, kini dicukur habis hingga nyaris botak, menyisakan kulit kepala yang penuh luka goresan akibat perkelahian dengan sesama narapidana. Wajahnya yang dulu bersih dan sombong kini tirus. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menandakan ia tidak pernah tidur nyenyak. Kehidupan di dalam penjara adalah neraka bagi Marco. Ia ditempatkan satu sel dengan para penjahat kelas kakap yang ternyata sebagian besar mengenal sepak terjang penipuan Marco di luar sana. Beberapa dari mereka adalah orang-orang suruhan mantan rekan bisnis Marco yang dulu pernah ia tipu mentah-mentah. Dendam itu terbalaskan di dalam sel yang tertutup rapat. Setiap malam, Marco menjadi bulan-bulanan kekerasan fisik dan mental. Ia dipaksa tidur di lantai dekat kamar mandi yang kotor. Jatah makanannya sering dirampas. Dan ia harus melayani kebutuhan senior selnya jika tidak ingin babak belur.
Tulang kering kakinya yang dulu dipukul Safira belum sembuh benar, dan kini semakin parah karena sering ditendang oleh teman selnya, membuatnya berjalan terpincang-pincang permanen menahan sakit setiap kali melangkah. Siang itu, sipir penjara memanggil namanya dengan suara keras yang menggema di lorong blok tahanan. Ada kunjungan untuknya. Jantung Marco berdegup kencang penuh harap. Ia berpikir mungkin pengacaranya berhasil menemukan celah hukum, atau mungkin ibunya, Nyonya Hartati, akhirnya luluh hatinya dan datang untuk membebaskannya. Dengan langkah tertatih dan tangan yang diborgol, Marco digiring menuju ruang kunjungan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela berjeruji terasa menyilaukan matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan sel. Ia duduk di kursi besi yang dingin, dipisahkan oleh kaca tebal dari dunia luar. Matanya menatap pintu masuk pengunjung dengan penuh antisipasi, berharap melihat wajah ibunya. Namun, yang muncul bukanlah Nyonya Hartati. Pintu terbuka dan masuklah seorang wanita muda berhijab yang tampak sangat anggun dan bersahaja. Itu Safira. Penampilannya sangat berbeda dengan wanita lemah yang ia usir 2 bulan lalu. Safira mengenakan gamis berwarna pastel yang rapi, wajahnya bersih dan bercahaya, memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di gendongannya, bayi bara terlihat gemuk, sehat, dan sedang tertawa-tawa kecil memainkan ujung jilbab ibunya. Pemandangan itu begitu indah namun menyakitkan bagi Marco. Ia melihat apa yang telah ia buang dengan sia-sia. Safira duduk di kursi seberang kaca, menatap Marco dengan pandangan datar, tanpa senyum, namun juga tanpa kemarahan yang meledak-ledak. Tatapan itu adalah tatapan orang asing. Marco langsung menempelkan tangannya ke kaca. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Ia memanggil nama Safira dengan suara serak. Memohon ampun. Ia mengatakan betapa ia merindukan Safira dan Bara. Ia bersumpah akan berubah. Ia berjanji akan menebus semua kesalahannya jika Safira mau membantunya bicara pada Nyonya Hartati untuk mencabut tuntutan. Marco merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya, mengemis belas kasihan dari wanita yang dulu ia injak-injak. Ia berusaha menyentuh hati Safira dengan mengingatkan masa-masa indah pernikahan mereka dulu, berharap masih ada sisa cinta di hati Safira yang bisa ia manfaatkan. Safira mendengarkan semua ocehan dan tangisan Marco tanpa memotong sedikit pun. Ia membiarkan Marco menumpahkan segala penyesalan palsunya. Setelah Marco selesai berbicara karena kehabisan napas, Safira dengan tenang mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ia tidak menjawab permohonan Marco. Sebaliknya, ia menempelkan selembar dokumen ke kaca pemisah agar Marco bisa membacanya dengan jelas. Itu adalah surat keputusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang baru saja keluar pagi ini. Isinya menyatakan bahwa gugatan cerai Safira telah dikabulkan secara fair stake karena Marco terbukti melakukan tindak pidana berat dan kekerasan dalam rumah tangga. Marco membaca surat itu dengan tangan gemetar. Namun, poin berikutnya yang membuat dunianya runtuh total. Safira menunjuk paragraf tentang hak asuh anak. Pengadilan menetapkan hak asuh tunggal jatuh ke tangan Safira. Lebih dari itu, karena kejahatan Marco yang mencoba mencelakai bayi kandungnya sendiri dan terlibat dalam rencana penggunaan obat terlarang, pengadilan mengabulkan permohonan untuk mencabut hak perwalian Marco selamanya. Nama Marco dihapus dari akta kelahiran Bara secara hukum. Di mata negara, Bara kini tidak memiliki ayah bernama Marco. Safira menjelaskan dengan suara pelan namun tegas melalui lubang interkom, bahwa ia melakukan ini untuk melindungi masa depan Bara. Ia tidak ingin anaknya kelak menanggung malu memiliki ayah seorang narapidana penipu yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Marco berteriak histeris, memukul-mukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya yang terborgol. Ia tidak terima. Ia berteriak bahwa ia adalah ayah kandung Bara, dan darahnya mengalir di tubuh anak itu. Namun Safira tidak bergeming. Ia berdiri, merapikan gendongan Bara. Ia menatap Marco untuk terakhir kalinya. Safira berkata bahwa menjadi ayah bukan sekadar menyumbang darah, tapi tentang kasih sayang dan tanggung jawab, 2 hal yang tidak pernah Marco miliki. Safira menutup pembicaraan dengan mengucapkan selamat tinggal, bukan sebagai istri, tapi sebagai orang yang pernah mengenal Marco. Ia membalikan badan dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Marco yang meraung-raung memanggil namanya hingga diseret paksa oleh sipir untuk kembali ke selnya yang gelap. Pintu besi tertutup dengan suara dentuman keras, mengunci Marco dalam kesepian abadi. 5 tahun kemudian, roda kehidupan berputar dengan cara yang misterius namun adil. Kota itu masih sama sibuknya. Gedung-gedung pencakar langit semakin banyak menjulang menantang awan. Di salah satu kawasan bisnis elit, sebuah gedung perkantoran megah berdiri kokoh dengan nama perusahaan properti terkemuka terpampang di depannya.
Di lantai teratas gedung itu, Safira duduk di kursi direktur utamanya. 5 tahun terakhir telah mengubahnya menjadi sosok wanita karir yang disegani. Di bawah bimbingan Nyonya Hartati yang kini sudah pensiun dan menikmati masa tuanya dengan tenang di villa pegunungan, Safira berhasil mengembangkan bisnis keluarga menjadi lebih besar. Ia dikenal sebagai pengusaha yang dermawan, sering membantu panti asuhan dan mendirikan rumah singgah bagi ibu-ibu korban kekerasan, sebuah dedikasi atas masa lalunya yang kelam. Sore itu, langit kota kembali diselimuti awan hitam pekat. Hujan turun dengan sangat deras, mengguyur jalanan aspal hingga menciptakan genangan di mana-mana. Suara petir menyambar sesekali, mengingatkan Safira pada malam badai 5 tahun lalu, malam di mana hidupnya berubah total. Namun kali ini, ia tidak sedang berjalan kaki kedinginan. Ia sedang membereskan berkas di meja kerjanya yang hangat. Pintu ruangannya terbuka, dan seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun berlari masuk dengan ceria. Bara tumbuh menjadi anak yang sangat tampan, cerdas, dan santun. Wajahnya mirip dengan ayahnya, namun sorot matanya lembut seperti ibunya. Bara mengajak ibunya pulang karena ia ingin makan malam bersama Nyonya Hartati, yang ia panggil nenek, di rumah. Safira tersenyum, menutup laptopnya, dan menggandeng tangan mungil putranya. Mereka turun menggunakan lift khusus menuju lobi utama. Di depan lobi, mobil sedan mewah keluaran terbaru sudah menunggu. Sopir pribadi mereka dengan sigap membukakan pintu dan memayungi Safira serta Bara agar tidak terkena cipratan air. Mobil itu meluncur perlahan menembus kemacetan kota di tengah hujan deras. Bara asyik bercerita tentang kegiatan sekolahnya hari ini, sementara Safira mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Pandangan Safira sesekali terarah keluar jendela, melihat orang-orang yang berlarian mencari tempat berteduh. Mobil mereka berhenti di lampu merah persimpangan jalan besar, tepat di depan sebuah toko roti mewah yang terkenal. Di emperan toko itu, di bagian yang tidak terlindungi kanopi dengan baik, terlihat seorang pria gelandangan sedang duduk meringkuk memeluk lutut. Pakaiannya compang-camping, kotor, dan basah kuyup. Rambutnya panjang tidak terurus dan janggutnya berantakan. Tubuhnya kurus kering tinggal kulit pembalut tulang. Di kakinya yang telanjang, terlihat bekas luka parut memanjang yang mengerikan, dan kaki itu menekuk dengan sudut yang tidak wajar, menandakan cacat permanen yang tidak pernah diobati. Pria itu menengadahkan tangan kepada orang-orang yang lewat, berharap belas kasihan berupa uang receh atau sisa makanan, namun semua orang memalingkan wajah jijik. Safira menyipitkan matanya. Meski pria itu sudah berubah drastis menjadi sangat menyedihkan, Safira mengenali garis wajah itu. Tanda lahir di lengan kirinya yang terekspos karena lengan bajunya yang robek, terlihat jelas di bawah sorot lampu jalan. Itu Marco, mantan suaminya yang sombong. Kabar yang ia dengar, Marco baru saja bebas bersyarat dari penjara minggu lalu karena sakit-sakitan. Hartanya sudah habis disita negara dan bank. Tidak ada keluarga atau teman yang mau menampungnya. Tika sudah lama menghilang, dan Nyonya Hartati sudah menutup pintu rapat-rapat. Marco kini benar-benar menjadi sampah masyarakat. Persis seperti kata-kata hinaan yang dulu sering ia lontarkan pada orang lain. Marco, yang sedang menggigil kedinginan, melihat mobil mewah yang berhenti di depannya. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun sedikit. Mata Marco yang rabun membelalak saat melihat wajah wanita di dalamnya. Ia mengenali Safira. Dan di sebelahnya, anak laki-laki tampan itu. Marco tahu itu pasti Bara. Rasa penyesalan yang terlambat kembali menyeruak. Marco mencoba bangkit berdiri dengan susah payah, menyeret kakinya yang pincang mendekati mobil. Ia berteriak parau di tengah suara hujan, memanggil nama Safira dan mengaku sebagai ayah Bara. Ia berharap, mungkin setelah 5 tahun, hati Safira sudah melunak. Ia berharap setidaknya diberi tumpangan atau uang. Bara yang mendengar teriakan itu menoleh ke arah ibunya dengan wajah bingung. Ia bertanya siapa pengemis tua yang kotor itu dan mengapa dia memanggil nama ibu. Safira menatap Marco lekat-lekat. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, hanya rasa kasihan seperti melihat orang asing yang malang. Safira mengelus kepala Bara dan menjawab dengan lembut bahwa orang itu hanyalah orang asing yang sedang bingung. Jawaban itu menghancurkan sisa harapan Marco yang mendengarnya. Ia tidak diakui. Ia dianggap tidak ada. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Sebelum kaca jendela tertutup kembali, Safira memanggil petugas keamanan toko roti yang berdiri di dekat situ. Ia memberikan selembar uang pecahan besar, namun bukan untuk Marco. Safira berpesan kepada petugas itu untuk mengambilkan sebuah payung bekas yang sudah rusak dan patah jari-jarinya yang biasa tergeletak di tempat sampah samping toko.
Safira meminta petugas itu memberikan payung rusak tersebut kepada Marco. Itu adalah pesan simbolis terakhir. Marco dulu membuang Safira ke dalam hujan tanpa perlindungan. Kini Safira memberinya perlindungan yang sama rusaknya dengan perlindungan yang dulu Marco berikan padanya. Mobil mewah itu pun melaju perlahan meninggalkan Marco. Petugas keamanan itu dengan bingung menyerahkan payung butut yang kainnya sudah robek dan rangkanya patah kepada Marco. Marco menerima payung itu dengan tangan gemetar. Ia berdiri sendirian di pinggir jalan, memegang payung rusak yang sama sekali tidak bisa melindunginya dari hujan deras. Air hujan mengguyur tubuhnya, menyamarkan air mata penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ia menatap lampu belakang mobil Safira yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan, menyadari bahwa ia telah kehilangan surga yang dulu pernah dimilikinya hanya karena keserakahan sesaat. Karma telah tuntas melakukan tugasnya, meninggalkan Marco dalam dingin dan sepi yang abadi.